Pernahkah Anda merasa sudah patuh pantang makan pedas, sudah menjauhi kopi, bahkan sudah menelan tumpukan obat mah dari yang murah sampai yang paling mahal, tapi tengah malam, dada Anda tetap terasa terbakar? Asam naik sampai tenggorokan terasa pahit dan sesak? Jika iya, berhenti sejenak. Mungkin selama ini Anda bukan sedang mengobati, tapi hanya menidurkan gejalanya saja. Hari ini, saya akan bongkar kenapa obat-obatan kimia yang Anda minum justru membuat lambung Anda makin manja dan ketergantungan. Saya punya rahasia dari 3 bahan dapur yang berhasil membuat pasien saya, Pak Hermawan, lepas total dari obat setelah 3 tahun menderita. Simak sampai tuntas, karena kesehatan masa tua Anda taruhannya. Sebelum kita masuk ke rahasia ramuannya, mari kita bangun komunitas lansia sehat di sini. Silakan klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan info kesehatan alami lainnya. Dan coba tulis di kolom komentar, sudah berapa lama Anda berjuang melawan asam lambung? Mari kita saling mendoakan dan support di sini. Banyak dari kita menyalahkan sambal, kopi, atau santan sebagai biang kerok asam lambung. Tapi, pernahkah Anda bertanya, kenapa ada orang lain yang makan pedas setiap hari, tapi lambungnya baik-baik saja? Jawabannya bukan di apa yang masuk ke perut, tapi di pintu gerbangnya. Di antara kerongkongan dan lambung Anda, ada sebuah otot melingkar yang disebut LES atau Lower Esophageal Sphincter. Anggaplah ini sebagai tutup botol. Normalnya, tutup botol ini hanya terbuka saat makanan masuk, lalu segera mengunci rapat. Namun, pada penderita GERD, tutup botol ini sudah longgar atau letoy. Akibatnya, saat Anda berbaring atau saat lambung penuh, cairan asam yang harusnya tetap di bawah justru tumpah ke atas. Inilah yang membuat dada Anda terasa panas seperti disiram api atau heartburn. Masalahnya, obat mah yang Anda minum hanya menetralkan rasa asam di cairannya, tapi tidak pernah memperbaiki tutup botol yang longgar itu. Itulah alasan kenapa begitu efek obat habis, penyakit Anda datang lagi. Cairan lambung, air keras di dalam tubuh. Anda harus tahu, lambung manusia memproduksi asam klorida, HCl. Keasamannya mencapai pH 2. Sebagai gambaran, jika Anda meneteskan cairan ini ke atas karpet, karpet itu bisa berlubang. Cairan ini sangat hebat karena tugasnya menghancurkan daging yang Anda makan dan membunuh bakteri jahat. Lambung kita punya baju pelindung bernama lapisan mukosa yang sangat tebal, sehingga dia tidak ikut hancur oleh asamnya sendiri. Namun, kerongkongan Anda tidak punya baju pelindung itu. Jadi, setiap kali asam naik ke atas, dia membakar dinding kerongkongan Anda. Jika dibiarkan bertahun-tahun, luka bakar ini bisa menyebabkan penyempitan kerongkongan hingga risiko kanker. Inilah mengapa kita tidak boleh hanya sekedar meredakan sakit, tapi harus menghentikan kebocoran itu. Faktor usia dan penuaan otot. Fakta lansia. Mengapa masalah ini lebih sering menyerang kita yang sudah memasuki usia kepala 5 atau 6? Seiring bertambahnya usia, elastisitas otot di seluruh tubuh berkurang, termasuk otot LES tadi. Ditambah lagi dengan menurunnya produksi enzim pencernaan, membuat makanan jadi lebih lama nongkrong di lambung. Semakin lama makanan mengendap, semakin banyak gas yang dihasilkan. Gas ini menekan tutup botol LES dari bawah sampai akhirnya terbuka paksa. Inilah alasan kenapa lansia sering merasa kembung, begah, dan sesak nafas secara bersamaan. Ada satu rahasia lagi. Lambung dan otak itu terhubung oleh kabel raksasa bernama saraf-vagus. Saat Anda cemas, stres memikirkan penyakit yang tak kunjung sembuh, otak mengirim sinyal ke lambung untuk memproduksi asam 2 kali lipat lebih banyak. Stres juga membuat otot LES menjadi rileks atau lemah. Jadi, semakin Anda stres karena asam lambung, lambung Anda justru semakin parah. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus dengan cara alami yang menenangkan saraf, bukan sekedar zat kimia. Menakutkan, bukan?
Bagaimana asam lambung bisa merusak kerongkongan kita? Tapi tenang, di bab selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana 3 bahan dapur sederhana bisa membantu memperkuat kembali tutup botol lambung Anda secara alami. Jangan skip video ini. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Banyak orang tua di luar sana yang merasa sesak nafas dan mengira itu penyakit jantung, padahal asalnya dari lambung yang bocor. Mari kita bantu mereka dengan menyebarkan info ini. Jahe, sang antiinflamasi yang menenangkan. Jahe bukan sekedar penghangat tubuh. Di dalam dunia medis alami, jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol dan shogal. Bagi Anda penderita asam lambung, jahe bekerja layaknya pemadam kebakaran. Ketika asam lambung naik dan membakar kerongkongan, jahe masuk untuk meredakan peradangan tersebut. Namun, manfaat jahe yang paling luar biasa untuk penderita GERD adalah kemampuannya sebagai prokinetik. Artinya, jahe membantu otot lambung untuk bergerak lebih aktif mendorong makanan turun ke usus 12 jari. Seringkali asam lambung naik karena makanan diam terlalu lama di lambung, gastroparesis. Dengan bantuan jahe, proses pengosongan lambung menjadi lebih cepat, sehingga resiko asam untuk meluap ke atas berkurang drastis. Kunyit, semen alami untuk dinding lambung yang luka. Jika lambung Anda sering terasa perih seperti diiris-iris, itu tandanya lapisan mukosa atau pelindung lambung Anda sudah menipis, atau bahkan luka atau tukak. Disinilah kurkumin dalam kunyit bekerja. Kurkumin memiliki efek coating atau melapisi. Bayangkan dinding rumah yang retak lalu Anda tambal dengan semen. Itulah yang dilakukan kunyit pada dinding lambung Anda. Kunyit merangsang pelepasan lendir pelindung yang melindungi lambung dari tajamnya asam klorida. Selain itu, kunyit juga bersifat antibakteri yang bisa melawan bakteri H. pylori, penyebab utama radang lambung kronis. Kita tahu lidah buaya bagus untuk luka bakar di kulit. Prinsip yang sama berlaku untuk luka bakar di dalam perut akibat GERD. Gel lidah buaya mengandung mukopolisakarida yang bersifat mendinginkan dan menyembuhkan. Saat Anda meminum jus lidah buaya yang diolah dengan benar, gel ini akan melewati kerongkongan dan memberikan rasa nyaman seketika pada sensasi panas di dada. Dalam sebuah penelitian klinis, konsumsi gel lidah buaya secara rutin terbukti efektif mengurangi frekuensi mual dan sendawa pada penderita asam lambung kronis tanpa efek samping seperti obat-obatan kimia golongan PPI atau proton pump inhibitors. Air kelapa muda, cairan alkali penyeimbang. Air kelapa muda adalah keajaiban alam bagi penderita pencernaan. Ia kaya akan kalium dan elektrolit, namun yang paling penting adalah sifat alkalinya. pH air kelapa membantu menetralkan tingkat keasaman di dalam lambung secara lembut. Tidak seinstan antasida kimia, namun efeknya lebih stabil dan menyehatkan bagi ginjal. Bagi lansia, air kelapa juga membantu menghidrasi tubuh saat sering mengalami muntah atau mual. Air kelapa bertindak sebagai cairan infus alami yang menjaga keseimbangan pH tubuh agar tidak terlalu asam atau asidosis. Madu murni, pelumas dan antibiotik alami. Madu bukan sekedar pemanis. Madu memiliki tekstur viskositas atau kekentalan yang unik. Saat diminum, madu membentuk lapisan film yang tipis namun kuat di sepanjang dinding kerongkongan dan lambung. Lapisan ini mencegah asam lambung menyentuh luka secara langsung. Selain itu, madu mengandung enzim dan antioksidan yang mempercepat regenerasi sel-sel pencernaan yang rusak. Namun, ingat, madu yang digunakan harus madu murni, bukan sirup gula, karena gula tambahan justru bisa memicu produksi asam lambung lebih parah. Dari kelima bahan tadi, mana yang paling mudah Anda temukan di dapur sekarang? Coba komen di bawah. Apakah Anda sudah pernah mencoba salah satunya?
Banyak yang bertanya, "Dok, bagaimana cara mencampur semuanya agar hasilnya maksimal?" Nah, di bab berikutnya, saya akan tunjukkan tutorial cara membuat Golden Healing Drink, ramuan rahasia yang sudah membantu ribuan pasien saya kembali bisa makan enak tanpa takut kambuh. Jangan beranjak dulu. Persiapan mental dan kebersihan bahan. Membuat ramuan penyembuh bukan sekedar merebus air. Ini adalah proses mengekstrak kebaikan alam. Sebelum kita mulai, pastikan semua alat yang Anda gunakan bersih. Penderita asam lambung memiliki pencernaan yang sensitif. Sedikit saja bakteri dari alat yang kotor bisa memicu gas berlebih. Peringatan penting tentang alat masak. Jangan pernah menggunakan panci berbahan aluminium. Kenapa? Karena senyawa aktif dalam kunyit dan jahe dapat bereaksi dengan logam aluminium dan justru menghasilkan residu yang kurang baik bagi ginjal. Gunakanlah panci berbahan stainless steel, tanah liat atau gerabah, atau kaca atau keramik. Panci kaca sangat direkomendasikan karena Anda bisa memantau perubahan warna air secara presisi. Bahan-bahan presisi, the golden ratio. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, kita tidak bisa hanya menggunakan perasaan. Gunakan takaran yang pas agar dosis senyawa aktifnya tepat. 3 ruas jahe, sekitar 30 hingga 40 gram. Gunakan jahe merah jika ada, karena kandungan gingerolnya lebih tinggi. Jika tidak, jahe emprit atau jahe gajah tetap efektif. 2 ruas kunyit segar, sekitar 20 gram. Pilihlah kunyit yang sudah tua, warna kulitnya lebih gelap dan isinya jingga pekat. Kunyit tua memiliki kadar kurkumin yang jauh lebih tinggi. 1 batang kayu manis Ceylon 5-7 cm. Kayu manis berfungsi sebagai pengontrol gula darah dan penekan asam lambung berlebih. 500 ml air bersih. Gunakan air mineral atau air yang sudah disaring. 2 sendok makan madu murni. Ingat, harus madu asli tanpa campuran gula atau pemanis buatan. Proses ekstraksi dengan api kecil, the slow method. Banyak orang salah saat merebus jamu. Mereka menggunakan api besar agar cepat mendidih. Ini kesalahan fatal. Suhu yang terlalu tinggi akan merusak enzim dan senyawa kimia alami dalam bahan-bahan tersebut. Pembersihan. Cuci bersih jahe dan kunyit menggunakan sikat kecil di bawah air mengalir. Jangan dikupas kulitnya. Kulit jahe dan kunyit mengandung minyak atsiri yang sangat berkhasiat. Cukup bersihkan tanahnya saja. Penghancuran atau geprek. Memarkan atau geprek jahe dan kunyit sampai sedikit hancur. Tujuannya agar pori-pori bahan terbuka dan sarinya mudah keluar saat direbus. Perebusan. Masukkan air, jahe, kunyit, dan kayu manis ke dalam panci. Nyalakan api yang paling kecil. Biarkan air memanas secara perlahan selama 15 hingga 20 menit. Anda akan melihat air yang tadinya bening perlahan berubah menjadi kuning keemasan lalu menjadi jingga kecoklatan yang pekat. Inilah yang disebut Golden Healing Drink. Pendinginan. Setelah 15 hingga 20 menit, matikan api. Saring ramuan ke dalam gelas. Tunggu sampai air menjadi hangat-hangat kuku atau suhu sekitar 40 derajat Celcius. Rahasia penambahan madu. Ini adalah poin yang paling sering dilanggar. Jangan pernah memasukkan madu saat air masih mendidih atau sangat panas. Madu adalah zat hidup yang kaya akan enzim. Panas yang berlebihan akan mematikan enzim tersebut dan mengubah madu menjadi sekedar cairan gula biasa. Tambahkan madu saat Anda sudah bisa memegang gelas dengan nyaman tanpa terasa panas menyengat. Aduk menggunakan sendok kayu atau plastik. Hindari logam jika memungkinkan untuk menjaga kemurnian enzim. Waktu terbaik untuk minumnya. Agar ramuan ini bisa melapisi lambung dengan sempurna, pagi hari. Minum segelas saat perut benar-benar kosong,
minimal 30 menit sebelum sarapan. Ini akan menjadi benteng bagi lambung Anda sebelum menerima makanan pertama. Malam hari, minum 1 jam sebelum tidur. Ini sangat krusial bagi penderita GERD agar saat Anda berbaring, lambung dalam kondisi tenang dan terlapisi, sehingga resiko asam naik di tengah malam berkurang drastis. Bagaimana? Ternyata mudah sekali bukan membuatnya? Bahannya murah, caranya sederhana, tapi hasilnya bisa mengubah kualitas hidup Anda. Tantangan untuk Anda, coba lakukan ini selama 7 hari berturut-turut tanpa putus. Lalu kembali lagi ke video ini dan ceritakan perubahannya di kolom komentar. Tapi ingat, ramuan sehebat apapun tidak akan bekerja maksimal jika Anda masih melakukan 5 kesalahan fatal saat makan dan tidur. Apa saja kesalahan itu? Kita akan bahas tuntas di bab terakhir. Tetap di sini. Protokol 24 jam. Jadwal sehat lambung. Kesembuhan tidak datang dari apa yang Anda minum sekali saja, melainkan dari ritme hidup yang Anda bangun. Berikut adalah jadwal yang saya kembangkan untuk pasien-pasien saya agar lambung mereka memiliki waktu untuk beregenerasi. Pukul 6 pagi, bangun tidur. Mulailah dengan segelas air hangat. Ini untuk membilas sisa asam semalam. Pukul 6.30, benteng pertama. Minum Golden Healing Drink yang kita racik di bab 4. Biarkan ramuan ini bekerja melapisi dinding lambung selama 30 menit sebelum makanan apapun masuk. Pukul 7 pagi, sarapan porsi kecil. Pilih makanan yang lunak dan hangat, seperti bubur gandum atau oatmeal atau pisang rebus. Jangan pernah melewatkan sarapan, karena perut kosong terlalu lama akan memicu gas. Pukul 10 pagi, snack alkali. Jika perut terasa kosong, minum segelas air kelapa muda atau makan sepotong pepaya matang. Pukul 13 sore, makan siang utama. Kunyah makanan Anda minimal 30 kali. Ingat, lambung tidak punya gigi. Semakin halus makanan yang masuk, semakin ringan beban lambung Anda. Pukul 16 sore, gerak ringan. Lakukan jalan santai atau peregangan ringan. Ini membantu memperlancar gerak peristaltik usus. Pukul 18 sore, makan malam terakhir. Ini adalah batas waktu makan berat Anda. Berikan jeda minimal 3 jam sebelum tidur. Pukul 21 malam, benteng terakhir. Minum kembali Golden Healing Drink hangat 1 jam sebelum tidur untuk menenangkan otot lambung sepanjang malam. Nah, 5 kesalahan fatal yang menghancurkan kesembuhan. Banyak pasien mengeluh, "Dok, saya sudah minum ramuannya, tapi kok masih kambuh?" Setelah saya telusuri, ternyata mereka masih melakukan 1 atau lebih kesalahan berikut ini. Langsung berbaring setelah makan. Ini adalah kesalahan nomor 1. Gravitasi adalah musuh bagi klep lambung yang lemah. Jika Anda langsung berbaring, makanan dan asam akan langsung menekan katup LS dan naik ke kerongkongan. Tetaplah dalam posisi tegak minimal 2 jam setelah makan. Makan terburu-buru. Saat Anda makan cepat, banyak udara yang ikut tertelan, aerofagia. Udara ini akan berubah menjadi gas di lambung yang mendorong asam keluar ke atas. Nikmati setiap suapan Anda. Memakai pakaian terlalu ketat. Bagi Anda yang suka memakai ikat pinggang kencang atau korset, ini berbahaya. Tekanan pada perut atau intraabdominal akan menekan lambung secara fisik dan memaksa isinya naik. Pakailah pakaian yang longgar dan nyaman, terutama saat makan. Minum sambil makan dalam jumlah banyak. Air yang terlalu banyak saat makan akan mengencerkan enzim pencernaan dan asam lambung yang bertugas mengurai protein. Ini membuat proses pencernaan menjadi lambat dan memicu pembusukan makanan di lambung yang menghasilkan gas. Ketergantungan antasida jangka panjang. Mengonsumsi obat penetral asam setiap hari tanpa mengubah gaya hidup justru akan membuat lambung memproduksi asam lebih banyak lagi sebagai reaksi kompensasi,
acid rebound. Gunakan obat kimia hanya dalam kondisi darurat, bukan sebagai gaya hidup. Strategi tidur, gravity defense. Posisi tidur adalah kunci apakah Anda akan bangun dengan rasa pahit di mulut atau tidak. Anatomi lambung manusia berada sedikit di sebelah kiri. Tidur miring ke kiri. Inilah posisi terbaik. Dengan miring ke kiri, lambung berada di bawah kerongkongan. Asam lambung akan mengendap di dasar lambung karena gravitasi dan sulit untuk naik. Hindari miring ke kanan. Jika Anda miring ke kanan, posisi lambung menjadi lebih tinggi dari kerongkongan, sehingga asam sangat mudah mengalir balik, seperti air di dalam botol yang miring. Kita sudah membahas semuanya, dari rahasia anatomi hingga protokol 24 jam. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Kesembuhan bukan tentang keajaiban dalam satu malam, tapi tentang disiplin Anda melakukan apa yang baru saja saya bagikan. Coba tulis di komentar, "Saya siap sembuh," jika Anda berkomitmen menjalankan protokol ini mulai besok pagi. Saya akan mencoba membalas doa-doa Anda di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman sebaya Anda, karena satu informasi kecil bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan panjang. Tetap sehat, tetap bahagia, karena masa tua adalah waktu untuk menikmati hidup, bukan untuk meratapi rasa sakit. Sampai jumpa di video berikutnya. Membayangkan masa depan tanpa rasa takut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menempuh perjalanan panjang dalam video ini. Kita sudah membedah anatomi, meracik ramuan, hingga mengatur jadwal hidup. Namun, ada satu hal yang lebih kuat dari semua ramuan itu, yaitu keyakinan untuk sembuh. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan, 1 bulan dari sekarang, Anda terbangun di pagi hari tanpa rasa pahit di lidah. Bayangkan Anda bisa duduk di meja makan bersama anak dan cucu, menikmati hidangan favorit keluarga tanpa harus merasa was-was atau bertanya-tanya, "Setelah ini perut saya perih tidak ya?" Bayangkan Anda bisa tidur nyenyak sepanjang malam dengan hanya 1 bantal, bangun dengan tubuh segar dan siap menikmati hari tanpa beban obat-obatan di kantong Anda. Semua itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah masa depan yang sangat mungkin Anda raih jika Anda mulai mengambil langkah pertama hari ini. Tubuh adalah dokter terbaik. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Self-healing. Asam lambung kronis atau GERD yang Anda derita saat ini bukanlah vonis seumur hidup. Itu adalah sinyal atau teriakan dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Dengan memberikan jahe untuk meredakan radang, kunyit untuk menambal luka, dan posisi tidur yang benar untuk menjaga gravitasi, Anda sebenarnya sedang membantu tubuh Anda bekerja. Anda tidak sedang melawan penyakit, Anda sedang bekerja sama dengan tubuh Anda untuk kembali ke titik keseimbangan. Ingatlah kisah Pak Gunawan yang saya ceritakan di awal. Jika beliau yang sudah menderita 5 tahun saja bisa sembuh total hanya dalam hitungan bulan, maka Anda pun punya kesempatan yang sama. Ketiga, konsistensi, kunci yang sering terlupakan. Banyak orang gagal bukan karena ramuannya tidak manjur, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Herbal bekerja secara perlahan namun pasti. Ia tidak seperti obat kimia yang mematikan rasa sakit dalam 15 menit, tapi membiarkan akar masalahnya tetap ada. Herbal adalah tentang memulihkan fungsi. Mungkin di hari ketiga Anda merasa belum ada perubahan besar. Jangan menyerah. Mungkin di minggu kedua Anda sempat kilaf makan pedas lalu kambuh sedikit. Jangan berhenti. Kembali ke protokol. Tubuh Anda butuh waktu untuk memperbaiki katup yang sudah longgar selama bertahun-tahun. Berikan waktu minimal 30 hari bagi tubuh Anda untuk menunjukkan keajaibannya. Kepada anak-anak atau cucu yang mungkin sedang menonton video ini bersama orang tuanya, dukungan Anda adalah obat tambahan yang paling ampuh.
Bantu mereka menyiapkan ramuan Golden Healing Drink di pagi hari. Ingatkan mereka untuk tidak langsung tidur setelah makan. Terkadang, rasa nyaman di lambung berawal dari rasa tenang di hati. Dan rasa tenang itu datang dari perhatian keluarga. Kesehatan adalah aset paling berharga di masa tua. Harta sebanyak apapun tidak akan bisa menggantikan nikmatnya makan dengan tenang dan tidurnya orang yang sehat. Mari kita hargai sisa usia kita dengan memberikan nutrisi terbaik yang sudah Tuhan sediakan di alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai detik terakhir. Itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar serius ingin sembuh. Jangan biarkan informasi ini berhenti di kepala Anda. Ambil tindakan sekarang. Pergi ke dapur, lihat apakah jahe dan kunyit sudah tersedia. Jika belum, jadikan itu prioritas belanja Anda besok pagi. Jika video ini menyentuh hati Anda atau membantu Anda, silakan bagikan ke satu orang yang paling Anda sayangi yang juga menderita hal yang sama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena minggu depan saya akan membahas rahasia alami untuk menurunkan kolesterol tanpa efek samping. Saya Dr. Darmawan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat, Anda berhak untuk sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.